Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Sirius Serenitus bersama IM tentunya ya, Sirius Serenitus. Dan seperti yang aku bilang di konten yang minggu lalu ya teman-teman, bahwasannya kalau aku tuh udah um, memulai langkah gitu untuk bikin brand aku sendiri. Seperti yang mungkin beberapa dari teman-teman tanyakan gitu ya, waktu konten yang DJ Fantasi mungkin sekitar 2 tahun lalu ya teman-teman. Karena udah lama nggak ngonten gitu ya. Aku juga udah agak lupa, tapi sepertinya itu 2 tahun yang lalu. Dan ya, karena memang dari awal tuh cita-cita aku tuh pengen bisa bikin brand aku sendiri, jadi ya sekarang aku mulai teman-teman. Dan waktu itu di konten yang pertama pun aku juga bilang bahwasannya produk pertama dari brand aku itu masih kaos-kaos casual ya teman-teman, dan lagi mulai develop untuk sportswear-nya teman-teman. Dan di sini sekarang aku bisa kasih tunjuk ke kalian sportswear-nya seperti apa, tapi sebelum itu ya aku mau tunjukin dulu bentuk awalnya ya. Ya ini ya teman-teman. Di mungkin teman-teman kalau bisa lihat ya, aku mundur dikit ya. Ya seperti ini. Ini adalah bentuk awalnya dari sportswear-nya ya. Tapi sebelum kita membahas lebih detail tentang sportswear ini, aku mau kasih tunjuk dulu gimana aku masang kayak logo, authentic tag, terus washing tag, size tag dan lain-lain. Jadi perintilan-perintilan yang ada di jersey-nya. Kita simak dulu aja video yang satu ini waktu aku masih di studio ya teman-teman. Oke, let's check it out. Ya teman-teman, jadi kali ini aku mau masang beberapa perintilan ya teman-teman, kayak semacam authentic tag gini-gini ke ke bagian dari jersey-nya ya, bukan jersey sebenarnya, baju olahraga, karena bisa dibuat olahraga apa aja ya. Jadi ini prototipe-nya teman-teman. Ini bener-bener prototipe yang pertama ya. Jadi dia bahannya masih belum final. Ini masih pakai bahan sementara, tapi yang jelas pattern jahitnya sudah terlihat ya teman-teman. Nanti aku kasih lihat lebih detail untuk jahitannya, tapi kali ini aku masang perintilan-perintilan dulu kayak size tag, authentic tag dan lain-lain teman-teman. Oke, gimana keseruannya, kita langsung pasang aja teman-teman. Mungkin yang pertama aku mau pasang ini dulu ya teman-teman. Ini size tag ya, untuk yang di dalam. Kita pasang aja langsung teman-teman. Jadi setelah dipasang kita dinginkan dulu teman-teman, biar dia merekat sempurna ya. Terus kita press sekali lagi supaya lebih mantap ya teman-teman. Nah teman-teman, udah terpasang ya di dalam ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, sudah terpasang. Ini size tag-nya size M ya teman-teman. Kita langsung lanjut pasang yang lainnya. Kita akan pasang branding dari kainnya ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk brandingan kainnya sendiri sudah terpasang ya teman-teman di sini. Ini fusion dry seperti ini, sudah terpasang ya. Jadi udah kepasang, kita lanjut pasang yang lainnya teman-teman. Ya berikutnya kita akan pasang authentic tag-nya teman-teman. Jadi authentic tag ini nanti akan ada 2 jenis, tapi nanti kalian mungkin bisa komen aja di kolom komentar di bawah mana yang kira-kira lebih bagus ya, teman-teman lebih prefer gitu untuk nanti produk jadinya gitu, untuk dijual di pasaran gitu. Oke, kita langsung aja pasang dulu authentic tag-nya teman-teman. Ya teman-teman, jadi karena authentic tag-nya itu nanti agak sedikit timbul ya, berarti itu nanti ditumpuk 2 kali, jadi kita langsung pasang aja yang kedua teman-teman. Jadi yang kedua ini kira-kira seperti ini ya.
kalau kelihatan di kamera. Nah ini nanti akan ditumpuk di atasnya, jadi dia akan timbul gitu. Kita langsung aja pasang di Authentic Tech teman-teman. Jadi untuk Authentic-nya sudah terpasang ya teman-teman. Kira-kira kalau yang versi ini seperti ini, cuman ini agak kayak kurang maksimal ya. Entah kenapa tuh warna merahnya agak keangkat gitu teman-teman. Jadi waktu dikelupas gitu ya, dia warna merahnya tuh nggak menempel sempurna teman-teman. Jadi mungkin nanti tetap akan ada koreksi ya. Tapi ini untuk bentuk yang pertama ya, Authentic Tech-nya. Terus bentuk yang kedua itu, nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini yang terpasang tadi, tapi ini yang versi satu utuh ya teman-teman. Kalau yang ini yang satunya, kira-kira nanti teman-teman lebih suka yang mana? Untuk Authentic-nya bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Jadi teman-teman lebih suka yang mana gitu. Terus kita langsung lanjut aja pasang ini teman-teman. Ini adalah washing tag yang di dalam baju ya. Jadi kita langsung pasang aja teman-teman. Let's go. Dan ya, kira-kira seperti ini teman-teman untuk washing tag-nya ya di dalam ya. Jadi ada di bagian panel samping di bawah. Jadi kalau biasanya washing tag itu kan pakai yang kayak kain-kain gitu yang berapa potong itu ya teman di dalam. Nah kalau biasanya aku pakai kayak gitu tuh agak kurang nyaman dan pada umumnya orang akan dipotong. Tapi kalau aku daripada pakai yang seperti itu, mending aku pakai kayak gini aja di dalam. Jadi nggak bikin iritasi kulit ya teman-teman. Jadi tetap ada washing tag-nya tapi di dalam gitu teman-teman. Oke, nanti aku bakal mungkin kasih lihatnya lebih jelas di studio aja. Kalau di studio maksudnya di rumah, di kamar ya. Kalau di sini aku mau liatin ininya dulu aja. Kayak sebagian besar ya. Tapi ini logo brandnya belum kepasang ya. Ini baru brandingan kayak Authentic Tech, terus brandingan kain, size tag, sama washing tag ya. Nanti untuk logo pun aku pasangnya akan menyusul. Dan itu nanti mungkin ada dua jenis teman-teman. Yang logo aja, logonya Serneus yang logo gramnya aja, atau nanti pakai tulisannya teman-teman, yang logo type-nya ya. Nanti mungkin teman-teman lebih suka yang mana di produk finalnya ya. Tapi yang jelas prototipe-nya ada dua. Ini yang benar-benar pertama, karena jahitannya juga yang samping ini belum ketemu ya. Ini benar-benar yang pertama. Dan yang kedua masih aku titipi di penjahit, karena itu buat referensi, buat yang bahan yang baru ya teman-teman. Karena bahan yang baru sudah ada, jadi itu untuk referensi, jadi belum bisa aku tunjukin. Jadi ya, jadi teman-teman, aku akan kasih tunjuk lebih jelas di studio, oke? Let's go ke studio. Bukan ke studio, ke kamar. Let's go. Oke, itu tadi teman-teman gimana aku masang perintilan-perintilan di sportswear-nya ya, di jersey-nya. Dan sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian gitu ya, secara lebih mendetail mengenai sportswear-nya atau jersey-nya sendiri itu gimana, dan pola jahitnya atau pattern-nya itu seperti apa. Aku mau kasih tunjuk ya teman-teman. Ya di sini seperti yang kalian lihat. Kalau yang di videonya mungkin aku nggak nunjukin waktu masang yang logo ini ya teman-teman. Ya sebenarnya prosesnya sama-sama aja kayak masang yang lain ya, kayak yang di bawah-bawah ini. Prosesnya sama-sama aja. Jadi nggak semuanya aku tunjukin karena itu dipasang paling terakhir ya teman-teman. Dan ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Ya. Ini adalah size tag-nya ya untuk yang sportswear, karena yang casual itu beda untuk size tag-nya. Lalu di sini juga ada logonya ya. Aku kasih lihat lebih dekat lagi. Logo dari Serneus sendiri ya, brand aku. Ya by the way, buat teman-teman yang belum tahu, nama brand aku yang aku dirikan itu namanya Serneus ya teman-teman. Serneus Apparel. Lalu di sini ada brandingan untuk kainnya. Semoga bisa bagus ya.
Ini Fusion Dry. Terus di sini ada authentic tag-nya. Tapi untuk authentic tag ini belum final ya teman-teman. Ini authentic tag ini mungkin hanya dipakai untuk kalau dipakai buat tim ya mungkin. Atau mungkin di yang versi retail teman-teman juga tetap mau pakai authentic tag, bisa komen juga di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dan ada dua pilihan sebenarnya untuk authentic tag-nya seperti yang aku tunjukin di video waktu masangnya ya teman-teman. Ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak persegi gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga bisa komen lebih suka yang mana authentic tag-nya. Tapi yang authentic tag yang ini juga sebenarnya agak gagal ya Mas ya teman-teman. Jadi waktu ditumpuk gitu ternyata warna merahnya ini banyak yang kurang menempel secara sempurna, jadinya dia warnanya agak apa ya, bisa dibilang agak luntur gitu teman-teman. Tapi kedepannya pasti lebih bagus dari ini karena ini percobaan pertama prototype ya teman-teman. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk jahitan sendiri yang versi ini ya teman-teman, ini karena benar-benar prototype pertama itu kurang lebih bentuknya seperti ini, cuman dia ada beberapa bagian yang belum final teman-teman. Jadi sebagian besar itu gambaran besarnya adalah bentuknya itu adalah hybrid antara jahitan reguler dan raglan teman-teman. Jadi reguler itu ya seperti kaos-kaos yang kita gunakan pada umumnya itu reguler ya. Kayak yang aku pakai sekarang ini kaos polo jahitan reguler karena jahitannya itu bertemunya di pundak teman-teman ya. Di pundak sini dia bertemu. Kalau raglan itu seperti yang di konten-konten aku sebelumnya jelaskan, itu dia dari ketiak ketemunya di daerah kerah atau leher ya teman-teman. Dan sportswear bikinan aku kali ini tuh dia hybrid. Jadi dari bagian lengan dia agak ke atas, jadi nggak berhenti di lengan aja, agak ke atas dekat leher, tapi dia berhenti di sini. Jadi sebelum bagian kerah ya, tapi di sini tetap jahitannya reguler. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian lengannya, jadi campuran. Lalu di bagian belakang ini aku bikin split ya teman-teman. Mungkin kalau bisa lihat ya nih, split seperti ini. Tapi ini jahitannya belum final karena yang ini tuh menurut aku kurang rapi, jadi aku request ke vendornya untuk dibikin lebih rapi. Tapi kurang lebih seperti ini. Kenapa aku bikin split sama bagian yang belakangnya itu supaya kalau misalnya template yang ini mau digunakan untuk tim dan tim request untuk bahan yang belakangnya lebih breathable, lebih apa ya, lebih berpori gitu, bagian size tag-nya nggak terkompromi gitu. Karena kan kalau kainnya lebih banyak berlubang nanti bagian size tag-nya lebih susah menempel gitu teman-teman. Itu dan secara umum ya ini nanti sportswear-nya itu pakai dua bahan yang untuk yang bagian tengah tentunya itu dia masih berpori, cuman tidak sebesar bagian ketiak. Jadi teman-teman kalau bisa lihat sekilas ya. Nah, ini ada bagian lubang-lubang ya, yang dari bagian pinggang kanan ya ini sampai ke bagian ya ini ke tiap bawah itu dia berlubang. Tapi untuk bahan yang ini belum final ya teman-teman, ini bahan pertama, jadi masih pakai bahan ibaratnya kayak senemunya aja bahannya. Jadi tapi ini nanti bahannya sudah diganti. Bagian yang berlubang ini tadi aku ganti pakai masih pori-pori besar, cuman dia tidak nerawang ini ya teman-teman, karena ini kan terlalu nerawang ya. Mungkin kalau buat cowok nggak masalah, tapi kalau buat cewek yang pengen make gitu kan pertimbangannya pasti beda lagi gitu. Jadi aku pakai bahan yang lebih friendly buat ya customer yang unisex gitu, cowok cewek bisa pakai semua.
Terus juga ada beberapa bagian yang beda karena ini sebenarnya ada pattern seperti petir ya teman-teman. Cuman untuk di sini itu penjahit itu masih kesusahan buat nemu apa ya teknik yang tepat buat jahit ini, jadinya aku putuskan buat pakai garis diagonal aja gitu ya. Dan ini bahannya untuk yang prototype pertama ini masih bener-bener ya bisa dibilang bahan dry fit ya teman-teman. Tapi nanti aku ganti tengahnya. Aku sebenarnya ada sampel bahannya, cuman yang sampel bahan yang ini tuh belum masuk produksi karena aku mau ngetes dulu yang warna yang lebih cerah. Kira-kira buat apa ya? Tingkatan menyerap keringatnya itu seberapa gitu. Aku pengen ngetes apakah udah bagus gitu ya untuk penyerapan keringat sama seberapa cepat keringatnya itu bisa kering gitu teman-teman. Jadi aku mau kasih tunjuk dulu bahannya. Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman bahannya. Masih berlubang, lubangnya itu besar kecil gitu. Di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, ini warnanya karena gelap ya, kayak navy gitu, navy blue. Tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi aku tuh pengen bikinnya jersey atau sportswear yang untuk yang pertama ini ya tentunya bisa digunakan di banyak jenis olahraga gitu, bisa untuk running, bisa untuk ke gym, bisa untuk sepak bola, bisa untuk futsal, bisa untuk mini soccer misalnya teman-teman yang suka mini soccer, mungkin dipakai untuk sepedaan atau goes juga bisa gitu ya, untuk ya macam-macam olahraga lah, pengen bisa mengakomodir untuk berbagai jenis olahraga gitu ya. Makanya ya aku bikinnya itu yang jelas tetap performance base gitu ya. Jadi basisnya memang untuk performa, bukan untuk yang mungkin kayak apa ya lifestyle gitu ya, yang maksudnya jersey yang buat nongkrong-nongkrong gitu, atau ya jersey style lah, maksudnya bukan yang buat performa. Tapi aku pengen untuk yang pertama ini sportswear-nya adalah untuk yang performa teman-teman, dan sebisa mungkin itu aku pengen bikin produk yang dia itu apa ya kayak worth to buy gitu. Worth to buy itu maksudnya antara harga sama barang yang didapat itu apa ya kayak equal gitu atau rata gitu ya, maksudnya kita dapat apa yang kita bayar gitu ya. Jadi aku pengennya bikin produk yang seperti itu, yang tentunya juga jelas mengakomodir buat kebutuhan teman-teman yang suka olahraga juga, dan sebisa mungkin apa ya aku usahakan itu bukan jadi barangnya overprice gitu ya teman-teman. Jadi pengen bisa bikin barang yang tentunya nyaman digunakan gitu ya, nggak sekedar karena brand aja, tapi bener-bener bisa menjadi kayak identitas teman-teman gitu. Kalau teman-teman pakai ini itu jersey ini tuh atau sportswear yang aku bikin itu bisa bener-bener apa ya kayak mengakomodir kebutuhan teman-teman waktu olahraga. Jadi kayak menyatu aja sama teman-teman. Jadi bukan kayak teman-teman beli barang mahal atau beli produk apa dan produk itu jadi apa ya kayak buat pamer gitu ya. Kalau ini tuh aku pengennya bikin sesuatu yang benar-benar teman-teman bisa rasain nyamannya, dan teman-teman benar-benar nyaman waktu pakai ini. Jadi bukan karena cuman brand aja, tapi teman-teman benar-benar nyaman sama produknya, teman-teman juga percaya juga sama brandnya gitu ya. Ya ya mungkin terdengar apa ya klise, terdengar naif mungkin ya kalau buat orang-orang yang baru mulai, cuman harapan aku ke depan produk yang aku bikin tuh bisa seperti itu teman-teman. Jadi bisa apa ya teman-teman beli bukan karena mereknya, tapi teman-teman bisa beli produk dari Serneus ini karena teman-teman suka sama barangnya, nyaman sama barangnya. Dan menurut aku itu tuh nanti kedepannya bisa membentuk komunitas brand ini itu bisa menjadi lebih apa ya lebih otentik gitu. Jadi kalau
teman-teman merasa membutuhkan sesuatu pun teman-teman bisa kasih kritik gitu ya. Dan tentunya kritik itu tuh juga bisa menjadi salah satu fondasi untuk membuat produk-produk yang lebih baik ke depannya. Dan aku pengen komunitas yang seperti itu ya. Jadi otentik. Jadi nggak ibaratnya kalau misal suatu saat amin brand ini bisa jadi brand yang besar gitu ya, yang bisa dikenal banyak orang, itu aku nggak pengen komunitasnya tuh banyak fanboy atau fangirl yang maksudnya apapun yang dibuat pasti dibela. Aku nggak pengen bikin produk yang kayak gitu. Aku pengennya teman-teman itu jadi komunitas yang bisa kasih feedback ke setiap produk yang aku bikin, dan jadinya bisa mengakomodir kebutuhan banyak orang gitu ya teman-teman. Dan menurut aku itu bisa jadi komunitas yang lebih sehat karena kita bisa saling terpacu gitu ya. Teman-teman performanya mungkin di olahraga yang teman-teman suka bisa jadi lebih bagus. Serneus pun sebagai brand juga bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman dengan bikin produk juga yang lebih bagus gitu teman-teman. Jadi itu yang aku kepengen dari brand ini. Visi dari brand ini itu sebenarnya pengen bisa mengakomodir kebutuhan banyak orang tanpa harus ya jadi apa ya, kayak brand yang overpriced gitu ya. Aku pengennya tuh brand ini tetap worth to buy karena aku sendiri yang ngalamin ya sebagai konsumen tuh kayak barangnya cuman kayak gini kok harganya mahal ya gitu ya. Karena sebenarnya dari sisi performa juga nggak signifikan banget, tapi kok harganya jauh ya kan. Aku sering ngerasa kayak gitu teman-teman sebagai konsumen juga ya. Jadi ya doakan saja ya teman-teman aku bisa bikin brand yang seperti itu, dan teman-teman pun bisa selalu komen ya di konten-konten aku. Maksudnya untuk memberi kritik, memberi saran, itu aku sangat terbuka untuk itu. Dan ya intinya dari konten kali ini adalah yang ngasih tunjuk kalian ya, ngasih tunjuk kalian tentang prototipe pertama. Sebenarnya prototipenya itu udah ada 2 teman-teman, yang satu sudah lebih rapi, cuma untuk saat ini tuh belum aku bawa ke sini, belum bisa aku kasih tunjuk karena ya masih aku taruh di vendor ya, karena itu sebagai ibaratnya kayak patokan produk masalnya nanti, mungkin kira-kira seperti itu. Dan udah dengan bahan yang baru ya teman-teman. Jadi di vendor udah aku kasih bahan yang baru tadi, yang aku udah kasih tahu ke teman-teman. Nanti mungkin kalau sampelnya udah jadi, aku juga bikin konten lagi buat nunjukin ke teman-teman. Dan ya mungkin kalau konten kali ini tuh cuman kayak gitu ya teman-teman, cuman nunjukin prototipe aja. Dan segala saran kalau teman-teman punya bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah. Dan ya tentunya kalau teman-teman yang tertarik gitu ya sama produk-produk lain dari Serneus Apparel, itu udah ada di Tokopedia, aku kasih di link di bawah ya. Dan kalau teman-teman mungkin mau lihat-lihat dulu ya bisa cek di IG-nya aja di bawah, itu IG dari Serneus Apparel juga. Terus dan jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk di channel ini. Tentunya aku bakal sebisa mungkin konten lebih produktif, lebih apa ya, lebih konsisten ya, bisa konten lebih konsisten lagi. Jadi ya di subscribe jangan lupa. Dan mungkin karena ini setupnya udah kurang lebih jadi ya untuk setup ini, jadi konten DJ Fantasi mungkin akan berjalan lagi. Dan mungkin teman-teman juga bisa ke kolom komentar ya, komen tim apa yang kira-kira kalian mau request gitu ya, nanti aku coba desainin teman-teman ya. Dan aku juga ada beberapa sosmed sendiri, sosmed pribadi gitu, kalian bisa follow juga, semuanya ada di link di description box di bawah ya. Dan juga jangan lupa follow TikTok aku juga, dan TikTok Serneus Brand, karena di situ mungkin ada beberapa update konten yang nggak ada di YouTube gitu teman-teman. Jadi kayak konten-konten singkat mungkin ada di TikTok gitu ya.
Oke, thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan see you di next konten. Bye.